Welcome to Pinsi, Bincang Asik with us. Saya Nadia Karzia Salsabila dengan NIM S1A023005. Aku Syahla Aulia Faradila dengan NIM S1A023007. Saya Robi Chandra Kusuma dengan NIM S1A023019. Saya Muhammad Syawal Zaki Iksan dengan NIM S1A023027. Nama saya Dwi Kardiansa dengan NIM S1A023037. Aku Yula Fatia Rahman dengan NIM E1A023071. Nama saya Malika Humaira dengan NIM S1A023093. Saya Nadifa Azhara dengan NIM S1A023097. Nama saya Diva Yumarani dengan NIM S1A023111. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan prinsip yang dipegang oleh bangsa Indonesia, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan saya ingin memberitahu sebuah fun fact mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu dalam bahasa Inggris juga sering disebut Unity in Diversity. Nah, Unity in Diversity itu sangat erat kaitannya dengan Indonesia ya, dikarenakan karena prinsip Bhinneka Tunggal Ika tadi. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada masa Majapahit sekitar abad ke-14. Nah, dalam kitab ini tuh mengajarkan toleransi antar agama dan menjadi ajaran yang dianut oleh pemeluk agama Hindu dan juga agama Buddha. Frasa Jawa kuno Bhinneka Tunggal Ika itu secara harfiah mengandung arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, semboyan ini digunakan untuk menciptakan kerukunan di antara rakyat Majapahit dalam kehidupan beragama. Nah, konon katanya dulu pendiri bangsa yang pertama kali menyebutkan frasa Bhinneka Tunggal Ika itu ialah Muhammad Yamin, yang pada saat itu ia mengucapkannya di sela-sela sidang BPUPKI pertama. Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting bagi persatuan Indonesia. Mengapa penting? Ya karena di sini tuh menggarisbawahi prinsip kesatuan dalam keragaman. Dan di sini juga tuh nekenin bahwa walaupun Indonesia itu punya keberagaman etnis, budaya dan agama, ya kita tetap satu bangsa yang harus bersatu dalam perbedaan untuk mencapai kemajuan dan stabilitas. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi dasar bagi toleransi, saling menghormati dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat, dan juga menjaga keutuhan negara di tengah perbedaan yang kaya. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya, suku, ras, ataupun agama, persatuan itu harus selalu dijaga. Jadi, semua warga negara Indonesia itu wajib menerapkan Bhinneka Tunggal Ika untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan menjadi negara yang lebih kuat. Konsep Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep yang dapat diimplementasikan di Indonesia melalui pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan juga etnis. Yang mana hal ini tercermin dalam keberagaman tradisi budaya, toleransi antar agama, serta koeksistensi harmonis antar kelompok etnis di seluruh negeri. Indonesia dengan bangga menjunjung nilai persatuan dalam keberagaman sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasionalnya. Yang pertama yang dapat kita lakukan ini adalah mericek kembali apakah berita-berita yang tersebar di media sosial adalah berita yang relevan ataupun berita hoax. Lalu yang kedua ini, kita tidak boleh mudah terprovokasi dan memprovokasi orang-orang di sekitar kita. Kita pastinya tahu bahwa mungkin pilihan capres diri kita dengan orang-orang di sekitar kita itu berbeda. Tugas kita di sini itu tidak boleh memprovokasi atau memaksakan kehendak mereka untuk memilih pilihan capres yang sama dengan diri kita. Yang ketiga ini, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Artinya kita jangan sampai menyebarkan berita-berita hoax yang nantinya akan memperkeruh suasana dan kondisi pemilu tahun 2024. Di masa sekarang ini, para generasi muda, yaitu generasi Z dan generasi milenial, bisa kita nilai bahwasanya mereka memiliki sikap yang baik terhadap toleransi.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama adalah karena telah diterapkannya sistem pendidikan Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan mulai dari bangku pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, yang tentu salah satu tujuannya adalah membentuk generasi bangsa yang memiliki sikap toleransi tinggi. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya kemajuan teknologi, hal ini tentu memudahkan para generasi muda untuk bisa mempelajari berbagai macam kebudayaan dari luar daerahnya. Kemajuan teknologi ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi persatuan bangsa Indonesia, di mana seringkali terdapat oknum-oknum yang memposting konten-konten yang bisa saja menimbulkan perpecahan ataupun gap antar golongan. Ditambah lagi, generasi Z dan generasi milenial seringkali mereka terlalu cepat dalam memproses suatu informasi. Dengan kata lain, generasi sekarang masih mudah terprovokasi. Contoh sikap atau perilaku yang melanggar Bhinneka Tunggal Ika diantaranya, yang pertama, saling membantu untuk mencuri. Yang kedua, saling membantu dalam bisnis narkoba. Yang ketiga, berlaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, menonjolkan adanya perbedaan suku. Yang kelima, menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan perpecahan. Dan yang terakhir, tidak menghargai adanya adat dari daerah lain. Yang pertama, memudarnya semangat nasionalisme yang ada. Yang kedua, akan adanya konflik dan ketegangan antara kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghilangnya tradisi dan kebudayaan yang ada karena kurangnya rasa apresiasi dan rasa hormat terhadap keberagaman. Nah, maka dari itu, penting untuk kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Kebinekaan Tunggal Ika demi terciptanya keamanan dan persatuan Indonesia.